Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di surat Al-Infitar pada pertemuan yang ketiga ya, di Al-Infitar. Pada ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, Innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan akan berada di dalam kenikmatan. Sungguh orang yang berbuat kebaikan, dia akan berada dalam kenikmatan. Tentu di sini ada al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua ada lafi na'im, berada dalam kenikmatan. Maksudnya adalah siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berbuat kebaikan? Dan apa yang dimaksud dengan kenikmatan? Ini dua pertanyaan ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena sekarang banyak orang mengklaim dirinya berada dalam kebaikan. Semuanya. Orang kafir juga, mereka yang beragama Nasrani, Kristen, dengan beragam alirannya, Yahudi, bahkan sampai ateis. Kemudian orang Islam sendiri dengan beragam yang ada di sana, beragam di dalamnya, semua mengklaim dirinya orang yang baik. Kemudian pertanyaan kedua juga sama, semua juga merasa bahwa dia berada dalam kenikmatan. Akhirnya semua menafsirkan kebaikan itu dengan versinya dia. Dalam tubuh umat Islam sendiri, umumnya banyak yang menafsirkan kebaikan dengan versi dia. Kenikmatan juga dengan versi dia. Nah, inilah pentingnya sebuah metodologi yang membatasi pemahaman-pemahaman yang liar. Ya. Dalam dunia akademik, metodologi ini pasti dikenal dan menjadikan pijakan yang sangat penting sekali dalam memahami sebuah dimensi ilmu. Kenapa? Ya biar nggak liar mereka memahami sebuah pemahaman, sebuah konsep tertentu. Ini hal yang lumrah kok. Ya, ini hal yang lumrah. Tapi ketika orang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, justru di sini muncul liar-liar tadi itu. Ketika mereka dituntut untuk kembali kepada satu metodologi yang jelas, mereka akan menolak dan cenderung mengatakan ini namanya pembatasan ruang gerak, katanya begitu. Padahal dalam dunia akademik mereka juga orang akan dibatasi dengan metode penelitian tertentu. Mahasiswa yang membuat karya tulis, membuat skripsi, membuat tesis, disertasi, semua dibatasi dengan sebuah metodologi. Mereka tidak boleh membuat sesuai dengan apa yang mereka pandang baik, kan tidak. Tidak ada istilah liar di sana. Kalau dianggap liar ya nggak dilulusin Anda. Tapi kenapa kok giliran memahami Al-Quran dan hadis kok malah liar ini yang dilegalkan gitu ya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Allahul musta'an. Ya. Dan memohon maaf, mungkin kita juga terkadang berpikir seperti itu. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Ya, tentunya kita kembali kepada metodologi Al-Quran dan metodologi Rasulullah SAW. Kita kembali kepada Al-Quran sendiri
kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali kepada para sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran ini turun di tengah-tengah mereka. Mereka mendengar Al-Quran pertama kali diturunkan. Dan mereka belajar langsung dari mulut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu di mana Al-Quran ini, ayat ini diturunkan. Dalam kondisi apa ayat ini turun? Bagaimana ayat ini turun? Lalu apa makna, maksud dari ayat ini? Mereka sangat tahu itu semua. Begitu pula generasi yang kedua. Mereka belajar Quran dari mulutnya para sahabat. Begitu pula generasi yang ketiga. Lalu mereka membukukan apa yang mereka ketahui dalam sebuah kitab-kitab yang valid dari guru dan guru mereka yang sangat valid. Begitulah kita memahami ini semuanya. Jadi kembali ke sini, ada dua. Ini ayat ini pendek, tapi dahsyat. Isinya semua yang ada di dalam Islam itu ya ini. Innal abrar, sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian lafi naim, akan berada di dalam kenikmatan. Dua pertanyaan tadi. Siapa yang dimaksud dengan orang baik? Dan apa yang dimaksud dengan kenikmatan? Oke. Kita lihat penjelasan dari Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan al-muradu bil abrar, yang dimaksud dengan al-abrar, orang-orang yang baik di sini adalah al-qaimuna bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Mereka yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Jadi kita balik, mereka yang melakukan kewajiban dia kepada Allah dan kewajiban dia kepada sesama manusia. Ini bahasa beliau, mereka yang mengerjakan hak-hak Allah dan mengerjakan haknya sesama manusia. Yang sama aja kalau kita balikkan, melaksanakan kewajiban dia kepada Allah, melaksanakan kewajiban dia kepada manusia. Apa kewajiban kita kepada Allah? Apakah kita yang membuat? Apakah kita yang ngarang? Tidak, itu haknya Allah. Berarti yang buat, ya Allah yang punya hak. Allah yang menentukan. Ini hak saya. Ini dan itu, ini. Kalau kita membuat agreement, MOU, pasti kan ada hak dan kewajiban. Pasti. Haknya Allah apa? Haknya Allah ini. Kalau hak saya dipenuhi, saya akan kasih ini. Dan itu hak kita. Lalu dengan sesama manusia, Allah juga ngatur. Kenapa? Agar tidak terjadi kezaliman. Iya dong. Kalau sesuai dengan selera kita, rusak ini tatanan pasar dan tatanan masyarakat sosial. Jadi Allah pun atur hak-hak sesama manusia. Berarti kita harus ikut koridor dan aturan ini. Iya. Kalau enggak, ya, selera pribadi itulah yang dimaksud dengan hawa nafsu. Lalu siapa kemudian berikutnya al-mulazimuna lil bir. Lalu mereka akan komitmen dengan kebaikan ini. Dia akan konsen, fokus dengan kebaikan ini, dia akan fokus. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban dengan manusia. Haknya Allah, haknya manusia. Dijelaskan. Fi a'malil qulubi wa a'malil jawarih. Ini berkaitan dengan amalan-amalan hati dan amalan anggota tubuh. Amalan hati itu apa? Banyak. Amalan hati tentu pertama adalah berupa keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kita kepada para malaikat. Keyakinan kita kepada para nabi dan rasul. Kepada kitab suci. Kepada hari akhir. Kepada ketentuan dan ketetapan Allah. Ini keyakinan yang harus kita bangun di dalam hati.
Amalan hati adalah ketulusan, tauhid. Ketika kita mengenal Allah. Amalan hati adalah kecintaan kita kepada Allah ketika kita sudah mengenalnya. Amalan hati adalah harapan ketika kita mengenal Allah. Amalan hati adalah ketika kita takut di saat kita sudah mengenal Allah. Amalan hati adalah berserah diri ketika kita sudah mengenal Allah. Amalan hati adalah kita meminta tolong, berharap, minta tolong hanya sama Allah. Menyandarkan semua urusan kita hanya sama Allah. Ini keikhlasan yang kuat. Bersandar hanya kepada Allah. A'malul jawarih, amal perbuatan apa? Ibadah fisik, tutur kata, dan ucapan. Semua harus berpijak dengan amalan hati yang tadi. Bahwa apa? Berdasarkan kita mengenal Allah, adanya malaikat, adanya kitab suci yang menjadi pijakan, adanya Rasul yang menyampaikan ini yang harus taati, adanya hari akhirat yang menjadi tempat pulang kembali, adanya ketentuan Allah yang harus kita ridhai, kita terima. Lahirlah perbuatan yang berupa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Ini orang al-bir, berarti di situ bir itu apa? Isi ketauhidan, keimanan, dan perbuatan hati yang sesuai dengan aturan Allah. Itu yang hak Allah. Begitu pula hak manusia di sini. Fahaula'i jaza'uhumun na'imu fil qalbi wal ruhi wal badan. Mereka ini akan mendapatkan balasan kalau sudah melakukan semua itu. Apa balasannya? Kenikmatan. Apa kenikmatannya? Kenikmatan dunia dan akhirat. Fidaril dunia wa fidaril barzakh wa fidaril qarar. Kenikmatan apa? Kenikmatannya dunia. Kenikmatan di alam kubur dan kenikmatan di akhirat. Apa kenikmatan di dunia? Ketenangan, ketenteraman hati. Damai. Alam nasyrah laka sadrak. Dadanya dibuat lapang. Menerima keimanan. Menerima hukum Allah dan Rasulnya dengan tenang. Itulah hati yang bersih. Hati yang zakiyah, yang bersih. Hati yang mutmainnah, tenang, tentram. Hati yang menerima ketentuan, ketetapan. Sehingga badannya pun akan menjadi badan yang selalu konsekuen dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ini kebahagiaan yang sebetulnya. Maka dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur. Kebahagiaan di akhirat nanti. Makanya orang yang disebut seperti ini. Orang seperti ini disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Ketika dia wafat, panggil, wahai jiwa yang tenang. Iya, hatinya sudah bersih. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Bersih dia dengan tauhidnya, dengan kepatuhan dan ketaatannya. Kebahagiaan di hati. Itulah kebahagiaan dunia yang hakiki, sehingga di alam kubur pun dia mendapatkan kebahagiaan, dan di akhirat mendapatkan kebahagiaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jawaban. Innal abrara lafi na'im. Kemudian yang berikutnya, lawannya sekarang. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kejahatan, dia akan berada dalam jahim. Berarti kalau kita faham yang ke-13, kita akan faham yang 14. Siapa orang yang fujjar? Fajir. Berarti orang yang tidak melakukan haknya Allah dan haknya manusia. Orang yang tidak melakukan kewajiban dia kepada Allah. Tak ada keimanan, enggak tauhid, hatinya enggak itu. Yang bilang, alladzina fajarat qulubuhum. Hati mereka yang fajir, jahat hatinya. Maksudnya hati jahat apa? Tidak mengenal tauhid, tak mengenal iman. Akhirnya kufur, mengingkari Allah, mengingkari keagungan kebesaran Allah, mengingkari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mengingkari apa yang Allah berbuat, mengingkari adanya malaikat, mengingkari wahyu,
mengingkari Rasul SAW, mengingkari hari akhir. Nggak ada hari akhir, nggak ada ini, nggak ada ini. Mengingkari ketentuan takdir Allah, nggak ada. Manusia menciptakan dirinya sendiri dan sebagainya. Diingkari semua. Fajir hatinya. Lalu karena hatinya rusak, maka fafajarat amal. Maka amal-amal mereka pun jadi amalan yang fajir, rusak sudah. Ya. Jadi orang-orang yang jahat. Semua jadi orang jahat akhirnya. Karena hatinya. Bajingan kata orang. Bahasa simpel. Ya. Bajingan Quran. Bajingan hadis menolak semua. Lafi jahim. Berarti apa? Seperti orang syirik, kufur, syirik. Ya. Kemudian amalnya maksiat, dosa besar. Kemudian pengingkaran, penolakan, keengganan. Dengan kufur lerat, berpaling, iba, keengganan. Ragu-ragu dengan apa yang Allah firmankan, sabdakan. Ragu-ragu dengan hati. Bahaya. Akhirnya amalnya tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan. Maka lafi jahim, dia akan berada dalam azab. Di dunia, di kuburan, di akhirat. Di dunia apa? Dia tersiksa hatinya. Karena hatinya kotor, batinnya tersiksa. Hidupnya tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian, tidak ada keharmonisan, tidak ada. Karena hatinya dipenuhi dengan pengingkaran. Orang-orang, beginilah akhirnya hidupnya orang seperti ini stres. Maka larinya kemana? Akhirnya dunia lah yang dianggap sebagai penghibur. Ya, dunia akhirnya dianggap sebagai hiburan untuk mengobati hatinya dia yang sakit. Apa itu hiburan hati? Bisa kesyirikan, bisa kufur. Apalagi bagi menurut mereka, maksiat. Ya, maksiat sono, maksiat sini. Dianggap bagi mereka ini adalah hiburan. Padahal tidak. Padahal itu adalah penderitaan di atas penderitaan. Di alam kubur, diadab. Di akhirat, neraka jahanam. Waliyahudillah. Kadzalikal adab. Wal adabul akhirati akbar lau kanu ya'lamun. Demikianlah adab yang Allah berikan kepada mereka. Dan adab akhirat itu berat. Lebih berat daripada adab dunia. Ya, adab dunia tertekan batinnya. Hidup dari satu maksiat ke maksiat, dari satu maksiat ke maksiat, pengingkaran dan pengingkaran, dari satu syirik ke syirik. Adab ini. Dan wala adabul akhirati akbar. Dan adab akhirat jauh lebih berat. Adab kubur, adab akhirat jauh. Gak ada apa-apanya. Inilah dua profil manusia dunia dan di akhirat. Manusia al-abrar, manusia al-fujjar. Kita berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang al-abrar. Lalu Allah bicara tentang al-fujjar ini, yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan memasukinya. Nya ini kembali kemana? Ke jahim, neraka, jahim, adab. Yaumaddin, nanti di hari pembalasan. Yaslaunaha, maksudnya adalah memasukinya, kata Imam Sa'di, ay yu'adzabuna biha asyaddal adab. Allah'alaikum. Mereka akan diadab di neraka jahanam. Hidup di dunia pun diadab. Di kuburan diadab lebih berat. Di akhirat di neraka jahanam luar biasa, nggak bisa dibayangkan. Asyaddal adab, dengan adab yang sangat berat sekali. Apalagi di akhirat. Yaumaddin. Kenapa kok disebutkan Yaumaddin? Katanya tadi azabnya di dunia, di kuburan. Kenapa kok di sini disebutkan Yaumaddin? Iya, Yaumaddin di sini maksudnya adalah Yaumal Jaza, hari pembalasan atas amal. Emang di dunia nggak diadab? Dia azab lah jemaah. Tapi disebutkan di sini apa? Akhirat. Kenapa? Karena mereka merasa di dunia mereka penguasa, merasa dirinya happy, gitu ya. Happy New Year katanya gitu kan ya. Selamat bahagia dengan tahun baru gitu ya. Selamat bahagia dengan hari, dengan apa namanya, ulang tahun gitu ya. Padahal tambah tua dekat kuburan kok happy. Auzubillah.
Inilah. Jadi karena mereka di dunia ngerasa dirinya itu happy. Sama dengan di surat Al-Fatihah bahasan yang lalu kan. Allah bilang apa di Al-Fatihah? Maliki yaumiddin. Allah penguasa di hari pembalasan. Loh, emang di dunia nggak penguasa? Ini penguasa juga. Cuman manusia ngerasa dirinya jadi penguasa. Tapi nanti di akhirat, nggak ada kamu ngerasa itu. Jadi mereka diadab di dunia. Beragam adab sudah. Paling tidak adab hatinya yang sakit, hatinya yang mati itu sudah adab yang paling berat. Berarti mereka dalam zulumat, dalam kegelapan-kegelapan dalam kehidupannya dia. Itu sudah adab. Hidupnya stres, tertekan. Itu buahnya. Mereka berada dalam kufur, dalam syirik, dalam maksiat. Itu sudah adab yang dahsyat. Sudah. Di akhirat, pasti. Mereka jauh dari kebenaran. Mereka jauh dari tempat-tempat yang baik. Mereka jauh dari orang-orang yang baik. Itu sudah adab. Itu sudah adab sendiri. Sudah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di Ad-Da'u Wad-Dawa. Itu sudah adab sendiri. Itu sudah. Ya. Apalagi di kuburan. Adab kubur. Apalagi di neraka jahanam. Semua akan menjadi adab buat mereka. Terutama di akhirat dia tidak akan bisa mengelak lagi. Dia bisa dia ngeles dengan berbagai macam alasan di dunia. Tapi di akhirat mau ngeles kemana? Ngeles kata orang Jawa. Ya. Mau menghindar apa? Mau beralasan apa? La ta'tadiru. Qad kafartum. Sudah nggak usah uzur-uzur lagi. Ya. Fa'ina tadhabun. Mau pergi kemana kalian? Mau menghindar lagi? Tidak ada. Qul afara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana. Fama yujirul kafirina min adzabin alim. Kalau menurut kalian saya, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang diazab, ini kan tidak mungkin Rasulullah SAW diazab. Fama yujirul kafirina min adzabin alim. Kalian yang kafir kok, kalian yang ingkar, kok malah menuduh Rasul dengan para sahabatnya yang ingkar. Maling teriak maling. Kalian yang ingkar sama Allah. Kalian yang ingkar sama Quran dan hadis. Nanti di akhirat, siapa yang menyelamatkan kalian? Kalau Rasulullah SAW dengan umatnya diselamatkan. Kalian siapa yang menyelamatkan? Fama yujirul kafirina min adabin alim. Qul huwa ar-Rahman. Katakan hanya Allah Ar-Rahman yang punya kasih sayang yang menyelamatkan kita. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kita iman sama Ar-Rahman, sama Allah. Dan kita berserah diri sama Allah. Kita iman, kita bertauhid, kita taat sama Allah dan Rasulnya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin kabir. Kalian akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Siapa ya? Orang-orang kafir, nggak ada yang bisa nolong. Inilah jemaah. Kadang manusia di dunia ngerasa dirinya hebat. Kalla ar-ra'ahu istaghna. Jika manusia merasa istaghna, dan merasa cukup, merasa hebat, merasa punya kekuasaan, jabatan. Cukup dengan hartanya, merasa hebat dengan ilmu dan statusnya, merasa tinggi dengan jabatannya, nah sudah. Kalla ar-ra'ahu istaghna. Innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Mohon maaf. Dari surat Al-Alaq. Ya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampaui batas, keluar dari aturan hukum ini. Kenapa? Ketika dia merasa itu tadi. Merasa hebat dengan hartanya, merasa hebat dengan ilmunya, merasa hebat dengan jabatannya di dunia. Makanya ayat-ayat banyak disebutkan Malik Yaumiddin, Yaumuddin. Di hari akhir, tidak ada kamu akan merasa seperti itu. Sadarlah, wahai orang-orang yang jauh dari Allah. Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan, wa ma hum anha bighaibin. Mereka tidak akan bisa terlepas dari yang namanya azab itu.
Imam Sa'di mengatakan balhum mulazimuna laha la yakhrujuna anha. Mereka akan tetap berada di dalam penderitaan itu. Mereka tidak akan bisa keluar dari penderitaan itu. Penderitaan di dunia nggak bisa mau pakai tameng harta dia, mau hiburan sono, tetap itu penderitaan di atas penderitaan. Nggak akan bisa keluar dari situ. Kuburan apalagi. Di akhirat udah bisa semua itu kembali kepada rahmat dan kasih sayang Allah. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Emang berita tentang hari hisab kamu sudah dengar, sudah tahu. Kamu tahu emang hari hisab. Sehingga kamu kok kufur begini. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian hari hisab memang kamu tahu. Sudah ngerti, sudah paham, sudah dengar. Maksudnya apa? Fafi hadza tahwil lidzalikal yaumil syadid alladzi yuhayyirul adhan. Ini adalah Allah ingin menjelaskan bahwa hari pembalasan itu adalah perkara yang sangat besar, berat sekali. Itu berat, luar biasa beratnya. Yang pikiran dan akal manusia tidak bisa membayangkan. Nah, berita hari itu kamu tahu, sudah ngerti. Sehingga kalian, apa namanya, kok mengingkari. Subhanallah. Ya, inilah tantangan yang Allah berikan kepada mereka. Dan juga ini adalah ancaman yang Allah berikan kepada mereka. Kok bisa mereka ingkar? Kalian ada agreement atau ya. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Kamu punya wahyu khusus enggak? Sehingga kamu kok nekat kufur, ingkar, syirik, maksiat terus-terus. Kamu punya catatan khusus tentang hari kiamat sehingga kamu tahu apa yang akan terjadi pada dirimu. Am lakum aimanun alaina balighatun yaumal ila yaumil qiyamah. Kamu punya agreement khusus sama Allah. Kok keras kepala dan sombong seperti ini? Ancaman-ancaman. Dan menggambarkan begitu berat dan dahsyatnya apa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Nas'alullah al-afwa wal Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kembali Allah menggambarkan tentang hari kiamat. Pada hari itu la tamliku nafsun, tidak ada satu jiwa pun yang bisa memberikan bantuan, pertolongan pada jiwa yang lain. Sedikit pun tidak bisa. Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan milik Allah. Walau kanat laha qaribah, au habibah, au musafiyah. Walaupun itu kerabatnya, walaupun ia orang yang dia cintai, walaupun dia orang yang sangat dekat dengan dia. Fakullun mustaghilun binafsi. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri. La yatlubul fikaka li ghairi. Tidak bisa dia minta untuk dilepaskan dari adab kepada yang lainnya. Tidak bisa. Wal amru yauma idzin lillah. Semua urusan itu hanya milik Allah. Walladhi yafsilu bainal ibad. Allah yang memberikan hukuman, keputusannya hanya Allah. Wa ya'khudhu lil madlumi haqqahu min zalim. Allah yang mengambil haknya orang yang terzalimi dari orang yang zalim. Allah yang baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Seperti di banyak ayat ini. Di surat Abasa yang lalu yang kita pelajari. Yauma yafirul mar'u min akhi. Dan sendiri-sendiri dia akan lari menjauh dari saudaranya maupun orang yang paling dekat dengan dirinya sekalipun tidak bisa. La yas'alu hamimun hamima yubassarunahum di surat apa namanya? Al-Haqqah. Ya, la yas'alu hamimun hamima. Teman yang sangat dekat nggak bisa minta kepada temannya. Yubassarunahum padahal dia ngelihat nggak bisa. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Mereka ingin bayar adab hari itu dengan anaknya, dengan harta. Sudah. Orang Jawa Timur bilang kaset, kata orang Jawa Timur. Telat, udah nggak bisa. Udah diingetin banyak ayat kamu. Kayak ngerasa punya MOU khusus aja sama Allah. Kayak sudah baca catatan amalmu aja nanti ke akhirat sehingga angkuh menolak kebenaran. Jadi ini semua adalah peringatan.
bahwa kita pun akan ngurus diri kita sendiri. Makanya tunaikan kewajiban kita sama Allah, tunaikan kewajiban sama manusia, berbuat baik sama manusia, agar nanti di akhirat kita mendapatkan pertolongan dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam sawab. Ini akhir dari tafsir surat Al-Infitar. Wallahu ta'ala alam. Silahkan bisa kita kembangkan bahasan secara ringkas ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Tafadhal. Syukur atas materi yang sudah disampaikan. Tibalah kita ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Lalu pada para jemaah kami persilahkan. Insyaallah kita masih ada cukup waktu. Baik, ada pertanyaan masuk Ustaz. Juga bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya terkait surah Al-Infitor. Assalamualaikum. Asbabun nuzul dari surah Al-Infitor itu apa ya Ustaz? Jazakallah khairan. Asbabun nusul surat Infitar. Oke. Barakallahu fiik. Tak cek dulu. Karena tidak semua ayat kadang apa namanya ada. Surat Al-Infitar. Ya, pertanyaan yang lain dulu. Saya sambil ngecek. Baik, kepada jemaah, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Kita sambil menunggu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Ya, kami sebab sampaikan saya kepada nggak menemukan penjelasan tentang asbabun nuzul di tafsir-tafsir ini. Ya, silakan pertanyaan yang lain dulu. baik, monggo jemaah, jika ada pertanyaan. Baik, Bismillah, saya izin bertanya. Cara mengobati penyakit tatayur ketika ingin melakukan sesuatu apa ya Ustaz? Soalnya ada kalanya ingin berbuat sesuatu nggak jadi karena khawatir ini dosa, gitu Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Tatayur itu apa sih? Tatayur itu kan tasya'um. Tasya'um itu apa? Tasya'um itu merasa punya perasaan negatif, pesimis, ya, atas apa yang dia lihat, atas apa yang didengar, atas apa yang dia ketahui. Jadi ngelihat sesuatu, kemudian dia punya penilaian negatif. Mendengar sesuatu, kemudian punya penilaian negatif. Mengetahui sesuatu, kemudian dinilai negatif. Contoh kalau orang dulu keluar rumah, kemudian ngelihat ada kucing hitam mati. Waduh, ini jangan-jangan jikalau seandainya apabila gitu ya. Atau dengar suara gagak, dengar suara apa gitu. Wah, terus dinilai negatif sama dia. Baru keluar rumah terus ngelihat orang buta lewat. Macam-macam. Atau dia mengetahui sesuatu. Wah, ini bulan ini, tanggal ini nggak baik nih. Seperti orang barat, angka berapa itu? 13. Terus sekarang naik lagi jadi angka 14. Nggak tahu nanti nambah lagi angka berapa lagi itu. Nilai negatif. Sehingga gedung-gedung dilengkap-lengkapin itu angka-angka itu. Ya, itu namanya tatoyur, apa namanya? Tatoyur itu namanya. Tasyaum. Punya pikiran negatif dengan itu semua. Yang dilihat, yang didengar dengan apa yang kita paham. Jadi, kalau zaman dulu disebut tatoyur karena dikaitkan dengan burung. Dia, ya, dikaitkan dengan burung.
Kalau terbangnya kanan, lah itu positif. Berarti dia akan melakukan apa yang dia mau. Kalau terbangnya ke kiri, berarti negatif, dia nggak mau ngelakuin. Tapi kalau berangkat lurus, saya nggak tahu, kata Syekh Muhammad SAW. Saya juga nggak paham kalau lurus. Nah kalau belok-belok gimana tuh burung, tambah nggak jelas lagi jemaah. Ya namanya hal yang nggak jelas ya, semua dibangun atas hal yang ngawur gitu. Nah itulah tatayur. Nah, ini berarti ini bagian dari apa? Ya syirik lah. Anda percaya dengan sesuatu bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Nah, sekarang pertanyaan Anda tadi itu Anda apa ukur apa itu termasuk tatayur? Nah, tadi pertanyaannya apa? Saya ingin jelasin tatayur dulu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengobati penyakit tatoyur, Ustaz, ketika ingin melakukan sesuatu? Karena ada kalanya ingin berbuat sesuatu, malah nggak jadi karena khawatir hal itu dosa. Nah, mengobatinya apa? Serahkan sama Allah. Anda mau berbuat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah punya niatan kuat bahwa ini baik, yang Anda lakukan itu baik. Yang Anda lakukan ini hal yang mubah-mubah saja, biasa-biasa saja. Yang Anda lakukan tidak ada keburukan di sana. Ya sudah lakukan. Bismillah sudah. Terus gimana? Berdoa sama Allah. Makanya ada doa keluar rumah, ya kan? Doa masuk rumah, doa keluar rumah. Mulai sesuatu ya sudah Bismillah, ucapkan Bismillah. Arti Bismillah itu apa? Memohon pertolongan sama Allah, menyerahkan semua urusan sama Allah, sudah serahkan. Berdoa. Kita nggak tahu apa yang terjadi, kita prasangka baik, oh ini insya Allah baik. Jangan ngomong insya Allah lah. Namanya doa kan nggak boleh ngomong insya Allah kalau doa ya. Ya saya yakin baik lah buat saya nantinya. Ya, ya itu. Jadi itu aja nol. Kalau kita mau melakukan sesuatu terus nggak jadi, apa itu tatayur belum tentu juga kenapa anda nggak jadi. Bisa jadi anda nggak jadi karena malas. Karena nggak jadi, anda nggak jadi karena anda tahu ini bakal ada keburukan di sini, anda nggak jadi. Ya malah bagus lah. Ya, oh ini kayaknya ada keburukan, ini nggak jadi. Atau anda nggak jadi karena faktor tatayur. Nggak, ini kayaknya sial. Kenapa? Ini tanggalnya nggak pas. Oh, ini harinya nggak pas. Posisi tempatnya nggak pas. Lokasinya nggak pas. Pama. Oh, ini kok ada begini. Ada ini. Kayaknya ini tanda-tanda buruk. Wah, nah, itu namanya tatayur. Ya, tatayur emang. Nah, itu Anda melakukan sesuatu bisa syirik. Tapi kalau murni Anda kenapa nggak jadi? Ya, saya nggak serak aja hati saya. Nggak puas aja. Nggak pas aja. Ya, itu hak Anda. Tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukron Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah ada yang pasien kami silakan kepada Ibu Desa Putri. Bisa bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz Nizar sekeluarga, majelis Amin, ini, amin, Allahumma. dan juga umat muslim seluruhnya. Izin bertanya Ustadz, Ya, akhir-akhir ini tuh Ana setelah Ana ibu rumah tangga, usia juga sudah sekitar 41 tahun, Alhamdulillah Ustadz. Kemudian dalam menjalani hari-hari ini tuh, Alhamdulillah, maksudnya segala kewajiban Ana berusaha menunaikan gitu. Namun akhir-akhir ini tuh memiliki perasaan kayaknya semakin hari itu kayak waktu kematian tuh kayak semakin dekat gitu Ustadz. Hampir setiap malam gitu Ana merasakan hal itu. Eh, apa namanya? eh Sebenarnya kalau misalnya dikatakan takut, takut Ustadz, tapi lebih kepada eh, lebih kepada oh berarti harus ada yang harus diperbaiki gitu kan Ustadz. Cuman akhir-akhir ini tuh kayak perasaan itu kayak semakin datangnya semakin sering gitu Ustadz, bahwa waktu sebentar lagi gitu, waktu sebentar lagi. Nah, hmm, bagaimana mohon arahannya dari Ustadz terhadap perasaan ini dan agar diarahkan kepada hal yang lebih baik. Mohon arahannya, jazakallah khairan, barakallahu fikum.
Ya, barakallahu fiik Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi perasaan takut akan kematian. Ini ada dua, Bu. Takut kematiannya sendiri, maksudnya adalah dia takut mati karena takut meninggalkan dunia. Takut meninggalkan gemerlapnya dunia. Keindahan dunia dalam tanda kutip menurut versi dia ya. Tentu ini tidak dilakukan tidak terjadi pada orang yang beriman. Ini terjadi pada orang kafir. Ya. Orang beriman yakin setiap orang pasti wafat kok. Setiap orang pasti wafat. Berarti yang kedua, orang beriman takut mati. Takut apanya? Takut apa yang terjadi setelah kematian. Apakah ketika di saat saya wafat dan setelah kematian, apakah saya wafat husnul khatimah? Apakah setelah kematian saya mendapatkan naim, kenikmatan atau tidak? Ini orang beriman yang takut. Dia takut di situ. Nah, kalau fenomena yang kedua ini orang beriman ini mana? Itu iman. Itu iman. Nah, tandanya kalau iman itu apa? Melahirkan positif. Apa melahirkan positif? Menjadikan kita semangat untuk ibadah. Ibadahnya tadi semangat. Ibadahnya tambah menikmati ibadah, Bu. Dunia tambah nggak begitu selera dia dunia. Ya, dia kerja untuk apa? Memenuhi hajat dan kebutuhan keluarga. Ya, tapi ya kayak orang nggak ibarat makan dulu masih muda itu makan itu luar biasa. Kalau udah umur 50 kan makan, aduh, kan gitu ya. Sekedar untuk menutupi lapar, gitu. Kepengen untuk lapar. Jadi dunia semakin hari semakin tak berselera dia. Karena ingat kematian, takut apa yang terjadi setelah kematian. Takut apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bagaimana nanti adab atau nikmat. Dia dunia akhirnya enggak. Dia sebatas memenuhi hajat dia. Dan dia justru akan menikmati ibadah. Senang untuk ibadah. Semangat untuk ibadah. Ini baru iman dan positif. Tapi kalau takut terus malah melahirkan dia malah apa ya, malah menjadi orang yang menahan diri dari ketaatan. Ya, menahan diri dari ketaatan kepada Allah. Malah jadi duduk, jadi suka bengong di rumahnya, jadi suka sendirian di pojokan. Loh ini jadi sakit mental, Bu. Ini yang sakit mental ini. Ya, ini berbahaya malah sakit mental. Ini bukan iman namanya. Ini bisikan setan yang berbahaya buat dia. Ya, semoga kita yang termasuk yang kedua ini, yang mendorong itu. Yang ini yang di sini yang Rasulullah SAW sering mengingatkan kita. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Makanya disebut hadim ladzat. Apa? Penghapus dari kenikmatan dunia. Jadi nggak selera. Dan makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ziarah kubur. Apa? Tuzakirukumul mauta. Ingat kematian. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah, syukuran Berikutnya. Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, saya Waalaikumsalam. penasaran Ustaz, pada hari kiamat, nasib orang-orang yang tidak percaya sama sekali dengan Allah atau orang-orang ateis itu seperti apa ya Ustaz? Soalnya mereka mutlak sama sekali tidak percaya dengan keberadaan Allah. Jazakallah khairan. Di neraka mas, orang kafir. Ya dia pasti di neraka kan kafir ya, sama Allah aja nggak percaya, ya kafir. Dari situ jawabannya. Ya di neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Di neraka lah kekal. Dan ayat seperti ini banyak-banyak ya di Al-Quran tentang orang kafir di neraka jahannam. Waliyahzubillah. Dan kemudian kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa orang kafir pasti masuk neraka. Harus yakin. Karena termasuk pembatal keimanan. Yang merusak iman itu ragu-ragu kekafiran mereka. Atau malah membenarkan mereka. Oh itu parah. Seperti kaum liberal. Ya, ragu-ragu. Saya kok ragu ya orang kafir ini di neraka.
Kayaknya kok surga milik Anda doang. Ini sangat mudah untuk membantahnya. Ini berbahaya. Kita harus seyakin-yakinnya dari hati kita orang kafir neraka. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kalian kafir. Itu tegas bahasa Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Urusanmu agamamu. Kita beda. Ya harus yakin itu semuanya. Ya wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya secara langsung. Silakan kepada Abi Yahya untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan ada ini ya Ustaz ya, ada apa? Satu satu cerita tentang orang soleh yang yang akhir hayatnya tuh masuk neraka ya Ustaz. Kayak apa Bal'am atau siapa gitu yang di Al-Quran itu. Nah itu kan hati manusia itu kan berada di antara dua jemari Allah itu Ustaz. Jadi bagaimana agar kita itu bisa selalu istiqomah. Tidak seperti orang yang pertama tadi, Bal'am tadi, yang orang soleh, tapi di akhir hayatnya masuk neraka gitu. Ustaz. Gimana itu Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak. Kalau boleh saya balik nanya, Bapak tahu dia orang soleh dari mana? Itu dari Nah, apa? Anda nggak Dari bisa jawab. Anda juga nggak bisa jawab. dari apa kisah-kisah di ini Ustaz, Iya, Anda di tidak apa? bisa jawab. Penilaian soleh itu kan penilaian pribadi kita. Penilaian yang subjektif. Sama dengan penilaian yang di masyarakat kita. Ini orang soleh. Penilaian siapa? Penilaian kita kan? Apa dasar penilaian kita? Itulah di awal kajian kita. Jadi as-salah, kebaikan. Tolak ukurnya apa? Quran, hadis, contoh para sahabat kita, para ulama kita. Itu tolak ukurnya apa? Itu satu. Yang kedua, kita tidak boleh mengklaim diri kita ini orang baik. Rasulullah SAW aja nggak mau dibilang beliau. Ketika datang orang, ya Rasulullah, anta khairuna, wabni khairina, anta afdaluna, wabni afdalina, anta sayyiduna, wabni sayyidina. Ya Rasulullah, engkau orang yang paling mulia, engkau anak dari orang yang paling mulia, engkau sayyid, engkau orang yang paling baik dari anak yang paling baik, dipuji. Qulu biqaulikum. Karena bisa, kalian kalau ngomong yang wajar aja, jangan begini. La tarfa'uni fauqa manzilati hadi. Jangan saya dinaikin lebih. Innama ana Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Ditegur sama Nabi. Beliau tidak mau. Itu bisa bahaya buat diri kita. Jadi ngukur kebaikan itu bukan persepsi otak saya, bukan persepsi ini, bukan kata orang. Tapi apa? Timbangannya kita belajar Quran, belajar hadis. Oh ini hukum Allah, benar nggak yang dia perbuat fulan? Yang dia perbuat sesuai dengan Al-Quran. Hatta ta'ridu alal kitabi wa sunnah. Kata Imam Syafi'i, kamu cek dulu perbuatan dia. Sesuai nggak dengan Quran dan sunnah Nabi? Oh nggak cocok, ya bukan orang baik. Walaupun serbatnya 5 meter, Pak. Walaupun penampilannya kayak penampilan orang soleh. Tidak bisa. Cek dulu dengan Quran Sunnah. Kemudian yang kedua, orang soleh itu nggak bunyi. Kalau gentong itu isinya padat, dia nggak bunyi, Pak. Tapi kalau dia dirinya sudah mengklaim dirinya sendiri orang soleh, oh ini gentong kosong isinya, Pak. Kita nggak boleh mengklaim diri kita orang baik. Pendekar yang sejati tidak pernah mengatakan saya ini pendekar. Tapi kalau dia ngomong di pasar, petantang petenteng, bahwa saya pendekar, bahwa saya guru, wah nggak bisa apa-apa, Pak. Baru belajar karate ini, Pak. Jadi kesimpulannya, kita berusaha
Belajar. Ayo kita pelajari. Kebenaran itu kayak apa? Belajar tauhid, belajar ibadah, udah belajar saja. Belajar, belajar. Kemudian yang kedua, kita usaha untuk mengamalkan. Kemudian apa? Jadilah manusia yang merendah. Jangan pernah merasa diri kita ini hebat. Jangan, Pak. Belajar aja. Fokus dengan. Kemudian yang berikutnya jawab. Kok bisa? Memang ada disebutkan dalam hadis Rasul SAW. Ada seseorang mengamalkan amalan penghuni surga. Wah, amalan penghuni surga. Tapi ketika antara dia dengan kematian sejengkal, last minute mau mati, dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan masuk neraka. Dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini. Kalau dia orang beriman, melaksanakan amalan penghuni surga, tidak mungkin dia bisa su'ul khatimah. Ini penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah. Lu kok bisa dia last minute malah su'ul khatimah? Beliau menjawab apa? Pasti ada yang error di hatinya. Pasti ada yang nggak benar. Apanya? Mungkin niatan dia nggak beres. Hati dia kotor selama ini. Ada timbul, dulu ada film apa, tukang bubur naik haji, itu ada sosok namanya Haji Muhyiddin. Iya kan? Jangan, ini bahaya. Bisa jadi terlambat. Tapi ada yang satu yang kita manusia tidak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Hanya Allah yang tahu. Apa ada yang rusak di hatinya dia? Atau ada perbuatan dia yang nggak benar tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul. Masyarakat nggak paham. Kok bisa nggak paham? Karena kerusakan merajalela, bid'ah merajalela, kejahilan sudah menjadi budaya sehingga menilai bahwa ini Islam. Padahal itu bukan Islam sama sekali. Jadi kita fokus aja dengan apa yang kita pelajari. Kemudian kita berdoa. Yakin orang yang berbuat kebaikan. Innal aqibata lil muttaqin. Akhir kehidupan yang baik pasti buat orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa pasti dia akan berada dalam kebahagiaan. Pasti itu, Pak. Ya, tapi bagaimana untuk ke arah sana? Ya udah usaha aja kita. Konsisten, istiqamah, terus belajar. Terus belajar, jangan menilai kebenaran kata orang. Tapi kita menilai kebenaran mana dalilnya. Sudah itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, Pak Ustaz izin bertanya, sehubungan dengan tatoyur, pas kita berbicara, saya nggak mau pulang, mau di sini aja. Kondisinya lagi di hutan, hiking, ke Curug, mandi-mandi di air terjun. Kata teman, jangan ngomong seperti itu, karena omongan seperti itu adalah doa. Nanti malah nggak nemu jalan pulang dan nggak bisa keluar dari hutan ini. Apakah ini termasuk tatayur ya, Ustaz? Ya, kalau seseorang mama lagi hiking, naik gunung sebagainya, terus mau pulang, saya nggak mau pulang. Kenapa? Karena cuacanya tidak baik, kondisinya tidak baik, atau was-was dia ada ketakutan pada dirinya, ketakutan karena faktor suhu yang tidak nyaman dan sebagainya, maka ini bukan tatayur. Ya, ini faktor pribadi dia, tidak ada masalah. Ya, enggak deh, nggak pulang. Ya udah nggak apa-apa. Besok pagi aja saya mau pulang. Ya udah nggak masalah. Tapi kalau dia, kenapa kamu nggak pulang? Enggak, saya nggak mau pulang. Kenapa? Karena ini tanggalnya nggak pas. Ini tanggalnya nggak pas. Karena ini nanti kalau kita ini nanti di sini ada penghuninya. Di sebelah situ ada yang jaga. Nah ini yang syiriknya di situ nanti ada. Ya, syiriknya. Ini jamnya nggak pas. Ini apanya yang nggak pas ya. Ini baru syirik Anda. Baru Anda mengaitkan dengan yang Anda yakini dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita masih di pertanyaan dari kolom chat. Afwan Ustaz, agak sedikit keluar dari tema kita pada malam hari ini.
Apakah boleh Ustaz saat umroh setelah tawaf dan sebelum melakukan sa'i kita melakukan tawaf sunnah terlebih dahulu, yakni jadi tawaf lagi setelah selesai tawaf umroh yang rukun. Jazakallah khairan. Ngarang Mas Anda ibadahnya Mas. Anda ini ngarang sendiri ibadah Mas. Janganlah, ibadah jangan ngarang Mas. Saya tahu kenapa Anda ingin melakukan itu. Kenapa? Karena Anda ingin berada di area tawaf cukup lama. Karena kalau Anda sudah selesai tawaf keluar kan Anda nggak bisa balik lagi ke situ. Jadi Anda pengen duduk-duduk di area tawaf dekat Ka'bah, ingin nyaman. Sehingga janganlah Mas, jangan gara-gara keinginan akhirnya Anda harus melakukan ibadah umroh yang bid'ah atau bohong. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan itu. Ya, Anda habis tawaf umrah, kemudian sholat sunnah, 2 rakaat di sana. Anda mau duduk lama di situ boleh, duduk sejam, 2 jam di situ boleh, nggak apa-apa. Habis itu Anda minum air zam-zam, habis minum air zam-zam, Anda sa'i. Selesai sa'i, tahallul, kundul, selesai, itu yang afdal, kundul yang afdal ya. Selesai apa? Sudah, Anda balik. Anda mau tawaf lagi, apa? Sehari Anda tawaf 5 kali boleh. Sehari Anda tawaf 10 kali boleh. Tidak apa-apa, tawaf sunnah. Tapi kalau seperti yang Anda jelaskan tadi, habis tawaf umroh, pengen di situ terus tetap, dia mau tawaf sunnah lagi, Anda bikin syariat umroh sendiri, bid'ah. Na'udzubillah. Kemudian, Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. ya, berkaitan dengan tadi asbabun nuzul. Tidak ada kitab tafsir yang menjelaskan secara detail kisah tentang surat ini seperti apa. Di tafsir Ibnu Jarir, di tafsir Ibnu Katsir, di tafsir yang saya belum menemukan. Ada kitab asbabun nuzul, khusus kitab namanya Asbabun Nuzul juga tidak menyebutkan. Tapi Imam Qurtubi hanya menyebutkan secara ringkas berkaitan dengan ayat yang ke-6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kalian itu lalai terhadap Rabbmu yang maha mulia. Imam Qurtubi hanya mengatakan, beliau menukil dari Abdullah bin Abbas, mengatakan ini turun berkaitan dengan Walid bin Mughirah. Ada lagi yang mengatakan ini berkaitan dengan Ubay bin Khalaf. Ada yang mengatakan ini turun berkaitan dengan Asyad bin Kaladah al-Jumahi. Sampai di situ saja penjelasannya. Ya. Ya. Lagian ini mengetahui asbabun nuzul ini memang satu bagian dari bagian memahami Al-Quran. Tapi kalau nggak ada ya nggak perlu kita paksakan untuk mengetahuinya. Ya, Anda cuma penasaran aja pengen tahu kan. Nggak apa-apa, saya cariin, tapi inilah yang saya temukan. Wallahu a'lam. Berarti kalau tidak ada Baik, pertanyaan lagi, alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Ini yang bisa kita Ustaz. sampaikan. Nanti kita lanjutkan di surat Al-Mutaffifin. Ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, melahirkan amal, melahirkan iman buat kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.